Ini apa ini? Minyak. Minyak dulu. Ilu mata ni syahnya dulu. Katanya udah aduh kenapa dibilang sama minyak orang Aceh? Karena waktu masuk ke minyak bunyi dia minyak. Kamu ada ya? Lewat Minang kere. Minang lewat. Mie lewat you apa? Ikut dia mie. Oi, mie oi. Tutup mata kita. Lagi banyak laut kan. Ada abang ni. Dia ni yang gaya-gaya nampung dan doang. Gak ada di pinggan gom. Gak ada di pilot gom. Gak ada bego. Jijik gak ada dulu. Saya bilang sama istri, sayang nanti abang masuk ke Samsul Duha ya. Dia tanya kemana Samsul Duha tuh? Jadi ruku. Nanti ayah pulang ke mana? Mereka begini bakalan kayak gini kok. Itu gini bukan dengan mau dari Yanji. Dia mau deh, kamu jangan itu. Oh dia ayo. Dia mau dansa. Dia apa bukan? Saya abang pergi dulu ya. Dadah. Ya Pak Jawa punya rumah dan kayak ini benar. Abang pergi ya. Ya. Pulang ya. Ada yang baik, ada yang manggil anak adik. Cepat, masjid. Adik. Ada yang ustaz tidak. Woi. Ayo. Ada ustaz kayak gitu biasa dulu ya. Ada ustazah yang benar-benar gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'ubika an tafsiriha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadi wa tuluz zaman. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sama-sama kita muliakan pimpinan Dayah Samsul Duha. Insyaallah dimuliakan Allah. Bapak Wakil Pimpinan Ustaz Nazar, insyaallah dimuliakan Allah. Bapak Ibu Dewan Guru, Ustaz Ustazah, insyaallah dimuliakan Allah. Anak-anak Ustaz kelas Asani Asanawiyah atau Asani Al-Aliyah. InsyaAllah kita semua mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya ini agak tergesa-gesa karena tadi Ustadz baru dihubungi untuk ceramah memberikan motivasi kepada adik-adik di Samsul Duha. Saya kalau masuk pesantren itu sama seperti pulang ke rumah sendiri. Tadi di jalan saya sampaikan ke Ustadz Nazar, Ustadz antum begitu istiqomah di pesantren. Ustaz Nazar di sini dari 92. Dari pertama saya 92 masih sama SD, tapi Ustaz Nazar sudah di sini. Saya di pesantren dulu, Ustaz Nazar dari sini. Saya ngajar di pesantren, ngajar di Ulumuddin, ngajar di Al-Muslimun, Ustaz Nazar sudah di sini. Sekarang sudah sama-sama jadi guru mungkin. Saya jadi guru, Ustaz Nazar tetap ini. Tapi satu yang tidak lihat di Ustaz Nazar. Jadi Ustaz Nazar ini tidak tua-tua, masih kayak dulu saja. Yang kelebihan guru Pak, kelebihan guru ada duha. Punya dua ada duha. Dan duhnya orang kalian duha anak murid Ustaz Nazar. Alhamdulillah. Ini mungkin waktu kita agak lama. Seperti kita terpisah nih oleh tiang-tiang musola nih. Jadi ada cinta yang terpisah. Saya tamat SD masuk pesantren, Ustaz masuk pesantren. Pesantren Al-Muslimun Uskun, mungkin pernah dengar. 3 tahun di Al-Muslimun Uskun, kemudian pindah ke Pondok Pesantren Modern Arisalah, Jawa Timur, Ponorogo. Di sana 4 tahun, kemudian tamat dipanggil Ustaz. Itu enaknya di pesantren, tamat dipanggil Ustaz. Jadi langsung jadi Ustaz. Balik dari Al-Muslimun, balik dari pesantren di Jawa tahun 99, kemudian masuk mengajar pertama
di pesantren Ulumuddin. Jadi Ustaz pernah di Ulumuddin 3 tahun. Jadi guru di Ulumuddin 3 tahun di Ulumuddin, kemudian masuk mengajar di pesantren Saifullah Medan. Jadi pesantren punya Cina Mu'allaf, kita mengajar di sana selama 2 tahun. 2 tahun di sana, kemudian pindah lagi mengajar di Al Muslimun Sukun 3 tahun. 3 tahun di Al Muslimun Sukun, kemudian dibuka tes pegawai negeri, kemudian ikut tes pegawai negeri, dan sekarang sudah menjadi pegawai negeri di SMA Negeri 2 Lusmawe sudah 15 tahun jadi pegawai negeri. Sekarang tetap di SMA 2, harinya mengajar, malamnya kalau dipanggil orang ceramah, kalau nggak dipanggil sama istri di rumah. Ustadz izin berdiri saja karena Ustadz kurang biasa dengan duduk, tapi berdiri 2 jam ini agak lumayan juga. Alhamdulillah. Ustadz kalau melihat kemarin ini kayak lihat diri sendiri. Dulu di pesantren agak-agak kumuh sedikit, nampak miskin. Wajah-wajah anak pesantren juga lihat. Dan Ustadz juga pernah seperti itu dulu. Wajah-wajah anak pesantren juga lihat. Ini kita sambil menunggu yang lain. Wajah-wajah anak pesantren juga lihat. Kalau bahasa saya tinggi-tinggi, wajah anak pesantren. Tapi beda dengan anak pesantren sekarang. Anak pesantren sekarang udah bergaya-bergaya ya. Dan ceweknya cantik-cantik baju. Jadi yang cantik-cantik berat. Tapi wanita cantik berat ni wanita kada lebih luar. Yang jenuh menang gini, bahan lagu gini. Jadi anak cowok coba lihat orang asing masuk anak pesantren biasa. Nah, tapi Ustaz kalau cerita-cerita begini sudah pernah di pesantren. Maka anak-anak Ustaz sekarang sebagai apa? Yang pertama saya sebagai guru. Mungkin kalau kamu nanti ada kesempatan buka YouTube, kamu tulis Ustaz Junaidi Ilyas, kamu akan nampak ratusan YouTube saya. Apa kerja Ustaz sekarang? Saya ceramah-ceramah, pendakwah lah kalau bahasa kita sekarang, pendakwah. Jadi kita anak pesantren serba bisa berdakwah sekarang. Sampai kemana Ustaz sudah berdakwah? Alhamdulillah, sudah sampai ke Pulau Jawa. Kalau Aceh mungkin sudah habis. Pulau Semawe Aceh Utara habis, Biren habis, Sigli habis, Banda Aceh habis, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, sampai ke 10 Salam sudah selesai semua. Dia berdakwah terus. Boleh nanti buka YouTube Ustaz, tulis saja, atau tulis saja Ustaz Uji, atau Tengku Junaidi, atau Uji. Jadi Ustaz lebih dikenal kalau kamu keluar semua itu Uji, Ustaz Junaidi. Kan Uji itu sudah meninggal. Jangan sama-sama nanti Ustaz ini meninggal pula. Jadi Ustaz pernah punya cita-cita jadi pendakwah seperti ini? Tidak. Saya disuruh kasih sama Ustaz Nazar motivasi saja. Pernah Pak Ustaz punya cita-cita jadi pendakwah? Tidak. Saya dulu bercita-cita jadi. Ternyata Allah berkehendak lain. Apa kata Allah? Engkau Junaidi tak jadi tentara, tapi jadi pendakwah. Maka Allah begini nih. Kita boleh punya keinginan, tapi Allah yang akan memberikan kita sesuatu. Allah memberi itu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Coba lihat, Allah tidak beri keinginan kita. Mungkin Ustaz Nazar keinginannya banyak, Ustaz Junaidi keinginannya banyak, tapi Allah tahu keinginan kita apa. Allah tahu kebutuhan kita apa. Maka Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan. Pak Ustaz, emang anak pesantren itu nanti di luar kayak mana Pak Ustaz? Tak usah kamu khawatir. Anak pesantren punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Lihat sini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada 2 kelompok manusia yang Allah angkat derajatnya besok di akhirat, bahkan di dunia. Yang pertama, alladhina amanu walladhi utul ilma, orang-orang yang menuntut ilmu. Insyaallah. Ya, mereka pikir pesantren kaya tanya mana Ustaz, mensa dulu luar. Kakak punya kata demam pada ya, karena masa depan. Anak masuk pesantren tidak punya masa depan. Ngapain masukkan anak pesantren? Anak gila. Coba dia, anak pesantren itu banyak masa depannya, insya Allah. Tapi yang sungguh-sungguh di pesantrennya belajar, di pesantren hanya dengan menjaga, gak banyak main, gak banyak cabut. Kamu itu di mana rumah? Blok Semawe. Sekolah di mana? Samsul Duha. Kau becak dari beduk dawo. Kamu di mana rumahnya? Di Bungka. Kamu di mana rumahnya? Hulu.
Kamu di mana rumahnya? Paling jauh lu Sukun. Ada anak biru di sini. Anak biru dari gua gak katru. Anak jauh. Coba Ustaz Junaidi dulu dari Aceh ke Jawa Timur. Katru dia depan. Nyampe naik kapal. Naik kapal 2 jam ke Jakarta, 1 jam lagi ke Jawa Timur. Itu naik pesawat. Dulu Ustaz pertama ke Jawa naik kapal laut 4 hari 4 malam. Mungkin bayar nanti. 4 hari 4 malam naik kapal laut. Lah kapal yang ada dren hanya yang mana yang ada laut. Ya. Junaidi, kalau kamu pergi ke Jawa silahkan. Ingat kata ayah saya dulu. Tapi dengan satu syarat. Selama di sana tak pulang, kami tak menjenguk, kamu tak pulang, tak ada apa-apa. Nanti tamat baru pulang. Oke. Berangkatlah bagi wilayah mah. Berangkatlah. Bercerita sikit. Jadi baiklah pegah kamu Ustaz hek apa daya. Nah yang hek goblok. Hek goblok. Itu pegah hero benda. Kau pergi hek goblok. Tapi kamu yang hek daya yang pegah hek pada ya. Nanti anak hek deh. Pakai kali kau cerita kau. Berangkat. Dari Luk Sukun ke Medan Ustaz masih ingat. Naik Kurnia. Dari Medan naik Belawan, naik kapal laut ke Jawa. Ru Jakarta itu hujud. Tadi ingat benda. Dari Jakarta, nama anak ayah ni. Ngan Ustaz Ustaz dari Gontor namanya Ustaz Ibnu Sofat, dia yang mengantar. Sampai ke wilayah Ulun Nandung ke Peduinan. Ulun karena Ulun hino kabak daya. Sampai di sana langsung masuk kelas eksperimen. Namanya sekarang tajribi, betul? Apa namanya di sini? Yang 4 tahun, apa? Tajzi. Taksis, eksperimen, tajribi, macam mana. Jadi Ustaz masuk tajribi, langsung naik ke kelas 3. Dipikir awak lama. Anak kudama. Padahal judul anak baru, anak kudama. Langsung main ke kelas 3. Malam ini tidur pertama, malam besok udah dapat panggilan. Al-asma al-mazkurah tahta hazil warqa liyahdur ila kismin lugo. Yang pertama sekali Ustaz. Malam kedua, al-asma al-mazkurah tahta hazil warqa liyahduru ila kismin lugo. Ulaikahu Junaidi Ilyas min Aceh. Bukan kehebatan. Masuk bagian bahasa Ustaz. Disitulah orang yang paling saya benci, namanya Himawan Chandra, anak Palembang. Icampa dua go. Gara-gara ngomong bahasa Indonesia, karena dianggap sudah anak lama, nggak boleh lagi ngomong bahasa Indonesia. Cekat baru, sudah ya. Ustaz masih ingat di kantong ada uang 500.000. Nangis di depan rayon, di depan Furaimah tuh, di depan hujroh tuh, nangis. Waktu itu Ustaz ingat ada sama satu orang anak Banten kelas 5, namanya Abang Barzah Herlana. Kalau Ustaz bilang dialah malaikat penyelamat hidup saya. Ketika Ustaz sedang menangis, datanglah dia. Datang dia. Apa dia kata ke saya? Mas Muga, ismi Junaidi Yahi. Min aina anta? Ana min Aceh. Anta jadi tuna? Nah, lakin ana sofus salis. Ana sofus salis at-tajribi. Oh, kelas 3. Ya. Di mana pergi? Kenapa kau menangis? Matlu. Aku pukul dulu. Kenapa? Ngomong bahasa Indonesia. Oh ya, ya. Pak, boleh saya minta tolong? Tolong apa? Antarkan saya ke terminal. Saya mau pulang. Pulang mana? Pulang ke Aceh. Dia tanya sama saya, Aceh itu di mana? Aceh. Saya minta antar dia ke Aceh, dia tanya Aceh itu di mana? Aceh, saya lupa Aceh. Cukup uang pulang. Tapi dia satu hal yang dia kata sama saya sekarang, kalau kau pulang hari ini Junaidi, ada orang tua yang kecewa di rumah saya. Bertahanlah saya, bertahan.
Tiap hari kirim surat ke rumah, sebulan sekali kirim surat. Ayah, mak, ayo gede. Bilang sama saya, kamu cuma sekali puasa di sini. Ustaz Junaidi 3 kali puasa, 3 kali lebaran, 3 kali puasa, ada air mata yang menetes. Ego ya. Menyonyo pada urau sadar mau belah urau. 15 urau pada hai kamu nanti beli. Yang paling parah saya kepala urau ya, karena urut dakbi. Allahu Akbar. Lebaran kedua, Ustaz tulis, mak, ayah, kok hawa, kue haji. Kirim mak. Kirim negara, kirim margu, kirimnya, kirim boy, bohong sih kirim. Itu nih Pak Surat Junaidi bagi-bagi ya buat ustaz-ustaznya ada. Dongkuh yo tak boleh juk wali kelas susah sakam. Juk wali kelas juk terposa. Kita jangan banyakkan anda kalau gue aneh asing. Ini apa ini? Nya. Tengoknya dulu. Itu bahasa Indonesia nya dulu. Katanya udah kenapa dibilang sama nya orang Aceh? Karena waktu masuk ke minyak bunyi dia nya. Itu karena orang saya bukan lagi. Ini apa kayak kumis nih? Ini kekarah ini. Gimana cara buatnya? Kayak gini Ustaz. Doang. Ini apa? Boy. Apa isinya? Bau mana? Sampai pertanyaan ini apa? Bausin. Ini apa? Bausin. Apa bahasa Indonesianya? Ingat, buah. Usin, bausin. Ini apa bahasa Indonesianya? Buah bausin. Pesantren banyak cerita. Di pesantren banyak kisah. Kapan kisah itu akan tercatat Pak Ustaz? Kisah itu akan tercatat 10-20 tahun yang akan datang akan tercatat kisah itu. Sekarang nampaknya biasa-biasa saja. Sekarang nampaknya tidak ada yang sempurna, tak ada yang istimewa di pesantren. Tapi percayalah, setelah kau keluar, nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, semua kisah yang ada di sini akan jadi cerita indah. Bisa cerita-cerita sama anak-anak, cerita sama istri. Sebelum tidur ditanya sama istri, ayah dulu pesantren Jawa kayak mana? Kayak mana? Wajuan. Kayak mana hancur di pesantren? Sampai yang kita di pesantren ya Allah, pagi jam 4 sudah bangun. Di sini kalau terlambat dikasih hukuman nggak? Ya. Dihitung betul? Ya. Wahai! Itu abang-abang letih ya? Kok benci ya? Wahai! Isnail! Yang Pak ada yang sedang lari pakai anduk, ada yang kopiah kok gue beli Maria ini kopiah kok santai banyak juga. Tapi kami dulu terlambatnya ukuran Ustaz gak ada pernah ada hitungan wahid Ustaz di Selasa. Kami tak pernah mendengar ada hitungan 1, 2, 3. Kami hitungan terlambat detik. 1 detik terlambat sekali pukul pakai rotan. 2 detik 2 kali pukul pakai rotan. Ustaz pernah merasakan 10 di sini, 10 di sini. Masya Allah. Alhamdulillah, sukses. Sukses begini. 10 kali. Itu apa salahnya Pak Ustaz? Salahnya nggak masuk akal. Ketika sedang upacara, di baju sedang pramuka, di baju pramuka itu ada bunga lili. Ada kan? Ada bunga lili di sini. Ustaz lupa tempel bunga lili. Diperiksa. Ada gom. Kita santri ya. Kita nggak mungkin menantang ya. Dia Aina Zahroh Lili.
Nabi. Irfa Al-Quran 10 kali. Ingat. Ini 10 kan. Terasa pas Ustaz dulu setelah dihukum itu kayaknya ada yang berair. Langsung Ustaz izin, anak astagfirullahaladzim hamam lagi. Kak astagfirullahaladzim hamam bersih kamar mandi. Sampai kamar mandi Ustaz buka celana. Ada kolor. Kadang-kadang cewek itu buka celana kebayang ya. Pakai umpan lah. Ustaz buka sampai di sana berdarah. Wah, waduh. Berdarah, Ustaz. Habis berdarah semuanya dikasih obat sampai busuk ini Ustaz. Sekarang masih berbekas. Pulang Ustaz ke rumah nangis mama. Kelima. Wih, poh Jawa kan. Ya, makanya ini orang poh Jawa ya, yo. Ini poh Bawa Jawa. Tapi itu bagian daripada perjuangan di pesantren. Sungguh. Ino mangat, du ina maga. Kami pesantren kami ada agama ino, ada inang itu. Gimana kalau? Maka ada kamu pada ya, lewat minam bere. Minam lewat kan? Mia lewat you apa kan? Ikut demi, oi mia oi. Sekarang saya udah anak pesantren. Datang kepada Allah, anak-anak Ustaz semuanya. Ustaz sekarang udah hebat. Udah enak sekali. Coba lihat, anak pesantren dulu miskin, Ustaz miskin dulu. Ini Ustaz biar kamu semangat ya. Sekarang Ustaz pegawai negeri. Alhamdulillah, naik mobil sekarang. Mobil Innova Reborn. Ya, ya. Dan kamu semangat pesantren. Rumah Ustaz udah punya, insya Allah semua udah punya. Sekarang tinggal membesarkan anak-anak aja. Sekarang anak-anak Ustaz di pesantren. Tapi begini pula Ustaz. Ini Ustaz ini jadi pengalaman. Saya waktu ngantarkan anak saya itu masuk ke pesantren anak cowok, saya bilang, saya isi anak pesantren. Saya bilang sama istri, sayang. Istri Ustaz ini ya Allah. Ya kan, tahu istri panggil sayang, beb. Ini jangan kalah sama anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda itu mantau cewek-cewek sayang. Alah dulu. Masih pacaran. Cowoknya SMA, ceweknya SMP, kabeh. Itu pedang gede, kupa gede ibu. Ustaz panggil saya Pak Cinta. Ini hari ini kita antarkan anak kita ke Banda Aceh. Oke. Syarat kita di depan anak harus kuat. Jangan sampai kita menangis. Oke, Bang. Kami bawalah pakai mobil. Sampai pesantren bilang apa? Masuk terus. Akhirnya mana? Oke Pak ya. Kami gak ada yang nangis. Padahal sedih hati. Anak masuk pesantren. Dia pun kuat. Ayah, dah pulang terus. Mengusir ya. Baru-baru anak pesantren kan. Ayah, pulang terus. Oke, ayah pulang ya. Ayah gak sedih meninggalkan abang sini. Enggak lah. Anak ayah untuk berjuang ke ayah, berjuang ke bunda. Pokoknya anak ayah besok jadi orang ya. Jangan jadi monyet ya. Pokoknya anak ayah jadi orang. Berjuang di sini, oke? Oke ya. Ayah nggak nangis kok. Ayo lihat ayah lain. Nggak ada yang nangis. Ngapain nangis? Melepaskan anak ke pesantren, melepaskan anak kepada Allah, memberikan anak jalan agama agar anak sukses. Ngapain ayah nangis? Oh, mau semangat ya. Ini jauh rayon, lumpuh langkot baru clear. Tapi di depan anak memang tak boleh kita menangis. Ketika menangis di depan anak, menyangkut di bawah. Maka anak-anak Ustaz sekalian, ayahmu sebenarnya sayang kepada engkau, ayahmu cinta kepada engkau. Kenapa mereka letakkan engkau di pesantren? Karena cintanya terlalu besar. Kenapa mereka letakkan engkau di pesantren? Karena sayangnya terlalu besar. Kalau mereka tak sayang kepada engkau, maka engkau sudah dibuang di luar sana. Karena sayang itu ya, lo sayang pada ayah, sayang sama abang, saya masuk pesantren. Ayah sayang sama kakak, saya masuk pesantren. Kalau orang tua tak sayang, maka di luar. Kita dari luar itu. Kita kemana? Coba As-Sofusani, Irfa Alia, kelas 2. Katakan. Kelas 2. Kelas 2 MC Sanawiyah. Sanawiyah. Sofusani Sanawiyah.
Oke, ini ya. Kelas 2 Alia. Kelas 2 Sarawiyah. Albana. Anissa. Kelas 2 Alia mana? Yang Alia mana? Yang Alia. Barakallah. Luar biasa. Hah? Kak, kayaknya Kak di pesantren jadi anak baik, Pak. Coba lihat di luar. Ustaz Junaidi sekarang mengajar di SMA di luar Usmawe. Masya Allah. Anak bilang, oh hanai ko, mini oh hanai ko, igo hanai tika. Ya, anak-anak luar. Oh idong, bentuk mata tika. Lagi banyak tahu kan. Ada kehabang ni. Dia ni inang gaya-gaya anak pun dan doang. Maka anak-anak sebenarnya pesantren membuat engkau kuat. Pak Ustaz, coba lihat pesantren. Yang 6 tahun di pesantren coba lihat sini. Bangun pagi jam 5. Habis itu sholat subuh baca Quran. Hari Jumat ada muhadasah. Habis baca Quran mungkin sebentar ada olahraga pagi. Habis itu mandi pagi, habis itu makan pagi, sekolah sampai duhur, habis itu duhur, habis itu istirahat, habis itu sholat asar, habis itu olahraga, habis itu sholat maghrib, sebelum maghrib baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis itu mungkin belajar malam, habis itu jam 11 baru tidur. Setiap hari kamu dididik seperti itu, maka pada akhirnya kamu akan terbiasa dengan kebaikan, akan terbiasa. Maka Ustaz Junaidi, coba boleh nanti kalau keluar Ustaz boleh tanya di luar sama jamaah-jamaah pengajian saya. Apa kelebihan Ustaz Junaidi? Kelebihan Ustaz Junaidi cuma satu. Apa? Ustaz Junaidi orangnya on time, tepat waktu. Ustaz Nazar undang saya jam 10. Sebelum jam 10 saya sudah hadir. Kenapa? Karena anak pesantren harus tepat waktu. Karena selama ini kita dididik dengan tepat waktu. Di sini pakai lonceng atau pakai bel? Gak paham aja rumah, nyok sama itulah. Bahkan anak pesantren dalam tidur. Kemudian ada orang tua komplain sama Ustaz Junaidi. Ustaz, yang mana nih? Ustaz bilang anak pesantren itu anak-anak taat, peraturan, disiplin. Anak pesantren Pak Ustaz kalau udah pulang ke rumah Pak Ustaz. Kalau udah pulang ke rumah Pak Ustaz, Pak Ustaz. Tunggu tapi Pak Ustaz. Ustaz bilang sama orang tua, biar saja mereka tidur, mereka ingin melampiaskan waktu tidur yang tidak cukup di pesantren. Biar saja mereka di pesantren. Terus biar saja. Insya Allah. Ya, menjadi sukses. Kamu masa sukses sekali lah. Yang penting besok jadi istri solehah aja. Biasa aja. Cowok menjadi sukses. Kamu cowok harus jadi lelaki hebat besok. Sehingga sibuk akan susah mendapatkan laki-laki yang punya agama, akan susah mendapatkan laki-laki yang berakhlak mulia, akan susah. Coba lihat. Ini laki-laki bandit ramai di luar. Tapi 10 tahun yang akan datang orang baik akan susah dicari. Maka anak-anak Ustaz kalau ingin sukses, 2 saja. Ilmu diperbaiki, yang kedua akhlak. Ilmu itu mudah sebenarnya, tinggal cari kan? Tinggal cari, betul kan? Anak-anak kita nih Pak Ustaz punya kelebihan masing-masing Pak Ustaz. Saya ingat anak-anak. Dulu saya punya kawan namanya Imam Asy'ari. Dengar sini. Dulu Ustaz punya kawan namanya Imam Asy'ari, anak Pekanbaru Riau. Anak Pekanbaru namanya Imam Asy'ari. Itu dari pertama saya kelas 3 sampai saya tamat, dia di pesantren juara umum selalu. Apa Allah berikan kelebihan dia? Ternyata dia belajar dengan kelebihannya. Ini anak-anak pesantren macam cara belajar. Lihat waktu ujian, ada anak kelas 1 yang menghafalnya bawa buku. Man jadda wa yada, man sabara al-dhafira, man yasra yasu, man sara ala darbi wasara, man apa yang besok pas ujian gak bisa. Ada yang begitu. Ada yang belajarnya. Imam Asy'ari tahu cara dia belajar, tidur. Coba bayang. Misalnya Ustaz sedang menghafal, saya sedang menghafal, dia tidur di samping saya. Tidur dia. Saya menghafal besar-besar, dia tidur di samping saya. Besok pagi dia bisa, saya nggak bisa.
Saya yang menghafal nggak bisa, tapi dia bisa. Kenapa? Allah berikan kelebihan. Anak-anak Ustaz ada yang cara belajar begini. Betul. Ada yang cara belajar harus baca. Karena Muhammad Iman Firman ada yang begitu cara belajar. Ada yang cara belajar harus besar-besar suara. Sambil pegang pohon. Ada yang sambil berkelahi. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kakek manduna kakak polisi masih itu. Yang kau pernah mengejek orang-orang selain kamu. Karena setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang anak-anak pendiam, dia punya kekurangan, pendiam, tapi dia punya kelebihan. Biasanya orang pendiam itu setia. Oh salah lain dari bulan tukar. Anak pendiam, dia punya kelebihan, dia pendiam, tapi dia punya kekurangan. Orang pendiam itu diam-diam diusir dari pesantren. Ya Pak, Pak Dayah dulu, Pak Dayah Ustaz dulu, yang banyak ngomong di pesantren itu tetap bertahan sampai 6 tahun. Tapi yang pendiam, gak ada pinggan gom, gak ada pilot gom, gak ada begom, jijik gak ada dulu. Orang pendiam. Tapi pesantren nggak boleh diam-diam kali. Di sini kalau ngomong hari-hari bahasa Arab, betul nggak? Maka bahasa Arab itu diomongin. Bahasa Arab itu diomongin. Nah, Ustaz Junaidi masih ingat bahasa Arab sekarang? Ayo tes. Bahasa Arab itu enak. Yang penting ngomong, bahasa Inggris ngomong. Karena dia lisan. Kita nggak bisa bahasa Arab dengan diam. Tapi kelebihan kita punya bahasa Arab ini izin sana. Kamu besok kalau pergi umroh, pergi haji enak. Saya kemarin tahun 2020 pergi umroh sama istri. Pergi umroh sama istri. Jadi waktu di Madinah itu hari ketiga, duduklah saya. Duduk di samping saya itu pemuda Yordania, Buswa pada. Satu hari, tiga poin. Enggak udah, belum ini dong, ayo. Dia tanya sama saya, Mas Mu. Lihat saya agak muka Arab kan. Ya wajah Ustaz kan kayak Arab betul kan? Dibanding dia. Dia tanya sama saya, Mas Mu, Ismi Junaidi. Mas Mu, saya tanya lagi sama dia, Mas Mu, berani saya. Ismi Abdullah. Dia bilang Abdullah. Tazawwajta? Dia tanya sama saya. Dah kawin? Tazawwajtu. Saya udah kawin. Anta? Lama. Tadi dia bilang kawin, beliau dah. Lama dia belum mau. Saya nggak bilang sama dia kan. Min aina anta? Ana min Aceh, Sumatera, Indonesia. Oh Indonesia. Banyak kawan Indonesia kata dia. Anta min aina? Yordania. Beliau saya bilang, Yordania. Tapi saya kalah sama dia, Ustaz ditanya satu sama dia, malu saya. Hafaz Quran? Nah, ini dia malu. Kamu hafal Quran? Saya punya istri saya lebih, saya punya anak saya lebih. Hafaz Quran? Hafaz lah. Langsung saya tanya, Anta hafaz Quran? Apa dia bilang? Hafaztu salasuna juz'an. Saya hafal 30 juz. Saya balas, anak jus 30. Dia nama-nama hebdo. Di hebdo, julo hebdo. Nama-nama. Anak tak kalah nih. Besok pagi saya ingat dia bilang antaziruka fil futur. Dia bilang sama saya tunggu Anda makan pagi dengan saya atau sarapan pagi dengan saya. Saya datang sudah hidang semuanya. Luar biasa. Alas ashabi sahibi dia bilang. Ini sahabat saya, my friend, dia bilang. Makan sopuk banyak bodoh baju biru. Anak-anak Ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, bahasa Arab itu diucapkan. Gak mungkin kamu bisa bahasa. Pak Ustaz, nanti kalau saya belajar bahasa Arab lupa bahasa Aceh. Hai, boy bahasa Aceh ya. Pak Ustaz, saya bisa bahasa Arab. Harus bisa. Zaman secanggih ini, kalau tidak bisa bahasa Arab, zaman secanggih ini, kalau tidak bisa bahasa Inggris, malu kita. Kadang-kadang ini ada tinggal Raja Omeda bahasa Indonesia apa? Kayak mana itu? Dari mana?
masuk lorong mana dulu. Bahasa Indonesia kenapa? Gak apa-apa gak bisa bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa Arab sendiri. Bahasa Arab kau udah. Baik aja mungkin fahaluka. Tinggal jawab. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Cukup mudah. Baik aja ila aina anta? Anda mau jauh, tidak balik ke dua rumah. Cukup mudah masalahnya. Cewek itu juga jumpa cowok agak ganteng sikit, kayak bahasa Arab, Allahu Akbar. Jumpa ganteng lagi, Subhanallah, Allah Allah. Jumpa cewek, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak bahasa Arab. Ketika kita mau bisa, maka anak-anak, kalau kamu mau belajar ilmu, belajar semuanya. Ilmu itu bisa dipelajari. Ilmu itu tinggal belajar saja. Bernoyu ini, pura-pura. Di sini Ustaz ada ilmu nahu, belajar. Ada ilmu sholat Pak Ustaz, belajar. Pak Ustaz, kami ada hafiz Quran Pak Ustaz, belajar. Pak Ustaz, kami punya ini Pak Ustaz. Pak Ustaz, kami malam Jumat Pak Ustaz, muhadharah Pak Ustaz. Oh, belajar. Pidato. Hai, umat kamu bernoyu. Memang Ustaz itu hanya memang Ustaz itu hanya wajah pada tengah kau dua, baru cara hidup. Punya hina bakal hilang. Ada nak Ustaz tu. Kita yang mana? Wadah yang ada di luar, kai cara lain apa kau Ustaz hari? Ustaz dulu ingat, paling suka pidato bahasa Indonesia. Menyuka pidato bahasa Indonesia nya aku mantap. Menyuka pidato bahasa Arab aku mantap. Kalau bahasa Inggris, Jun. Kami 3 malam berpidato. Malam Selasa, hari Kamis siang, sama malam Jumat. Itu biasa malam Selasa bahasa Indonesia. Puji syukur kepada Allah, semangat di sana ini. Dan kalau Allah SWT melimpahkan kepada kita nikmat yang banyak kepada kita. Hari ini kita akan bercerita tentang menuntut ilmu dengan kabar percaya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amma ba'du. Nah bukan dosa. Tapi tadi kan cukup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dari Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan itu bagus. Kalau nak bahasa Arab, Ustaz cukup mudah pidato bahasa Arab. Pidato bahasa Arab cukup mengat. Pidato yang paling mengat bahasa Arab. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din wa dha'ika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang penting itu berayam. Baca jumlah itu babi. Tapi hotel itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan budak anda baca. Menyatakan bahasa Inggris cukup mana? This is the mosque. This is the child. Hello, the teacher. Oh guys. Pokoknya bawa perhatian kabar deh. Yang penting kepada. Yang penting mental. Nyona orang drama ada kedua. Kalau udah kena pidato, udah minta pulang sama orang tua, mah ayat tuh, halo, itu mana pidato, kayak mati. Itu nih mak bulu, cinta loh dia. Mak ini kawan dia. Ilmu bisa dipelajari. Ilmu bisa dipelajari. Makin kita suka belajar, makin banyak ilmu yang masuk ke kepala kita. Yang kedua, akhlak ini tak bisa dipelajari. Akhlak itu at-tabi'ah atau banyak itu harus dibiasakan. Biasanya anak-anak yang baik di pesantren, di luar akan baik. Anak-anak yang berakhlak di pesantren, di luar akan berakhlak. Anak-anak yang mantap di pesantren, di luar akan mantap. Maka kebiasaan kau di pesantren, besok akan kau bawa keluar. Insyaallah. Nah, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah kata-katanya, coba lihat, mungkin kamu sudah belajar. Akhi lan tanala ilma illa bi sittatin sa'udika an tafsiliha bi bayani. Akhi itu apa? Saudaraku. Hai saudaraku, engkau tak akan mendapatkan ilmu illa bi sittatin kecuali dengan 6 perkara. Ingat sini. Engkau, ini boleh nanti tanya. Kamu tanyanya mau saya macam-macam. Tanya pribadi Ustaz aja. Tanya kadang di luar aja. Anak yang email hari. Ayo. Tanya yang biasa-biasa aja. Ini yang di luar-luar Ustaz ya?
Saya pernah jadi seperti mereka. Jadi Ustaz. Kelebihan Ustaz apa? Makanya di dapur bisa nahan-nahan apa wewe nampu yang tapi kita punya kelebihan juga waktu tanding sama Ustaz apa joki di gogong. Biasa nggak boleh marah tuh. Ustaz ini macam-macam. Ada yang baik, ada yang manggil anak cepat masjid. Ustaz. Ada yang Ustaz tidak. Ada Ustaz kayak gitu biasa. Ada ustazah yang benar-benar gini. Ada yang ustazah gitu. Ada yang ustazah diam aja. Besok udah meninggal. Ini Bapak Ibu sekalian yang lihat sini. Akhiran tanah ilma ila bisitatin saumika am tafsir hal bayanin. Kata Imam Syafi'i, engkau tak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisitatin kecuali dengan 6 perkara. Lihat sini. Yang pertama, rakaun, cerdas, pintar. Cerdas dan pintar beda-beda. Guru ada ikut berdoa ini kamu lekal itu roh beda-beda. Nah tiga buka kayu baju. Nah yang dua apa yang buka. Nah yang lego apa yang buka. Nah yang buka pakai mikrofon. Mana yang dulu? Macam beda. Macam model. Nah yang buka itu. Nah yang buka ini. Nah yang buka apa itu ini hanya buka apa. Macam-macam anak-anak. Maka Ustaz ini dengan anak-anak sekarang anak-anak smart enjoy saja. Nasib tulus saja. Ayo bismillah aja. Mau belajar ayo. Belajar sama-sama. Ada nah yang menonton. Nah yang pun kita mau Ustaz. Ada kiri pun menurut lokal. Nah saya ikut dulu. Mereka ini ahli surga. Amin. Dan mengatakan Ustaz salam surga. Amin. Nanti satu surga kita bersama. Amin. Nanti di surga jumpa Ustaz Junedi. Amin. Jumpa Ustaz Nazar. Amin. Jumpa Ustaz Samsul. Amin. Yang penting jumpa lah kita. Amin. Itu siapa itu? Itu kawan Ustaz. Ya dia juga kita doakan masuk surga. Daripada sendiri neraka. Orang sekalian yang Allah. Yang pertama, zakaun. Yang pertama itu cerdas. Cerdas orang itu beda-beda. Ada yang sekali hafal langsung ada yang 3 kali ada yang 5 kali ada yang 10 kali hafal masuk Cerdas kita beda-beda karena setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Mau dengar sebuah cerita? Kamu pernah belajar nggak cerita Al-Asad wal Fa'ru? Mau aja. Ustaz, Al-Asad wal Fa'ru, singa dengan tikus. Ada belajar? Coba lihat. Saya bilang sama istri, sayang nanti apa masuk ke Samsul Duha ya. Dia tanya kemana Samsul Duha tuh? Ke ruku. Nanti ayah pulang ke mana? Mereka begini bahkan kayak gini kok. Itu tidak bukan dengan mau dari nyanyi. Dia mau deh, kamu jangan itu. Dia ayo. Dia mau bisa. Dia apa juga. Saya abang pergi dulu ya. Dadah. Ya Pak Jawa punya ilmu. Dan keji benar. Abang pergi ya. Ya. Pulang ya. Udah pernah jalan. Aslinya begitu ya. Al-Asadu wal Fa'ru. Lihat, semua kita Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Diko dengan jaya, tiba-tiba Pak Jaya Pak kaya dikonya mau supaya diku. Meskipun iku ngejebur kaya untuk bino ngejebur kaya sam supaya diku belum. Biar goyang penuh, goyang gelihan lewat. Lewat ke singa.
Iya Budiko, kayak deh. Iya singa, Prabu. Karena ibu umpe apa jalan? Alah ibu nyampi. Di singa ada payah pakai aki, ada payah pakai jaro, ada payah pakai ule. Ngan iku singa dekat digo. Ngan iku singa dekat kayak yang buang tu. Boy Budiko. Singa, ku ingat budi baik kah balu. Kah rojo kakak dulung dia belum. Kakak dulung lu, nyot kakak dulung lu. Singa kakak dulung kah. Sabo sana kan kubalah jasa kah belum. Kui singa, kui gerong dah. Kui gerong. Ni gerong yang dia. Kui gerong tu. Gerong. Singa. Sedih tadi kau juga ya Allah. Tega. Sedih. Hari berlalu, waktu berganti. Anak-anak ustaz sekalian, Pak Sabo urus singa dengan hijab. Ada orang petani itu menahan jaring, ipugot jaring, kita mau singa udah lah, bubur dua singa dalam jaring kan, ada dulu ya tu, tinggal ikhlas nanti tinggal juga nyokang hari kematian lu. Tiba-tiba lewat ikut dengan ayam. Dan yang itu baik singa itu, rekreasi ya, rekreasi magu. Rekreasi nyoi dong dengan icut dia awak tu nyok kagak noro yang udah gede pacaran nak cara maklum tiko singa nanti ada mau buka belum kah nyawa dia belum kah tiba belum ngeluh memang iku dia gerong iku lo cuci dah begini tapi menyonyo yo si raja penggerak iku ikat video dalam ini kenyaku ni utuh digre utuh lo ada tinggal ambil kalau tinggal singa malai berikut makasih ibu dah dalam singa lah dah dalam berikut latah takir menggunakan kepolisian manusia itu yang kau mengejek selain kamu karena setiap sesuatu Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Wah gede. Kita ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Anak-anak ustaz sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin dia kekurangan dari segi belajar, tapi baik akhlaknya. Biasanya orang yang banyak ilmu akan datang penyakit Biasanya orang bodoh dia baik punya bakdo lebih god bangai yang penting akhlak god daripada ilmu sombong karena al-adab fawqal ilmi. Adab tetap di atas ilmu. Saya guru kalau tidak naik kelas yang bodoh-bodoh kita naikkan terus. Berangkat. Yang bangai-bangai. Kenapa Pak Ustaz ditolong yang bangai-bangai? Ustaz suka orang bodoh tapi bagus akhlaknya dibandingkan orang pintar tapi akhlaknya tak ada. Kenapa? Karena hidup di zaman sekarang lebih penting orang berakhlak daripada orang berilmu. Yang kedua, yang pertama adalah zakatun kata Imam Syafi'i. Bujadahnya yang tabarno. Yang kedua, hirsun tamak. Anak pesantren harus tamak terhadap ilmu. Baca semua ilmu. Nanti orang-orang yang suka membaca akan beda dengan orang-orang yang tidak suka membaca. Uronyo na YouTube, uronyo na Google, uronyo na media, na WA, na Facebook, na Instagram. Macam tu uronyo. Coba lihat Ustaz. Kadang-kadang orang lebih suka baca WA, lebih suka baca Facebook, lebih suka baca Instagram, tapi dia tak suka baca pelajaran. Betul apa enggak? Betul. Punya HP di rumah? Jawab punya HP. Ustaz ini coba lihat. Ini HP. Pelan HP baru sikit. Enggak, ini hadiah orang, betul. Ini hadiah jamaah, betul. Ustaz Nedi ini tak ada satupun yang tak hadiah. Coba lihat. Ini hadiah jamaah. Ini hadiah baru kemarin dari PLN. Ini hadiah jamaah. Ini hadiah. Kalau kamu datang ke semuanya ada namanya toko bulan pukulan. Ini hadiah bulan pukulan. Ini hadiah orang PLN, kontraktor PLN. Gak ada satupun yang usah pakai. Yang dalam Pak Ustaz itu rahasia. Ini HP hadiah. Ini yang usah beli sendiri. Ini usah beli sendiri. Dibeli sendiri.
Dan dulu. Yang kita tahu masih ATM nih kan? Nah, usah sekalian ya. Coba lihat, hati-hati dengan WA, hati-hati dengan Facebook. Ustaz ini tak lagi main Facebook, Ustaz ini tak lagi main Instagram, Ustaz cuma main WA sekarang. Kenapa saya pakai WA? Untuk kirim foto waktu ceramah. Lain saya tak pakai lagi. Ternyata itu membosankan dan ternyata itu membodohkan dan ternyata itu adalah haluan-haluan belaka. Yang kau pakai nyalawinyo, memberi gede, ngagam je, ngepeladuk je, membuahnya, membuyanya. Semua itu adalah bullshit, omong kosong. Pada akhirnya anak-anak ustaz sekalian banyak baca ilmu pengetahuan. Pak Ustaz, saya mau lihat tentang Umar bin Khattab, Pak Ustaz. Kayak mana sejarah Umar bin Khattab, Pak Ustaz? Tulis Umar bin Khattab. Pak Ustaz, saya membaca sejarah Rasulullah SAW. Tulis. Maka anak sekarang tamaklah terhadap ilmu, baca ilmu apa saja. Yang ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Yang keempat, dirham. Ya udaya merno benapeng. Pak Ustaz, berapa uang bulan Ustaz? 700. Kurang kan? Makin banyak uang keluar, makin sukses seseorang. Betul nggak? Orang sekarang lebih banyak yang sukses sekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta? Makanya anak sukses baik negeri. Pray. Pakai pray berpemun daimai. Punya sekolah swasta tiap bulan kasih 700, uang jajan 500, sekitar 500, laundry 300, sekitar 500. Kau juga. Bawa ini, bawa itu, ayam bikin, ayam geprek, ayam tangkap, ayam macam-macam. 2 juta. Semakin banyak uang keluar, semakin sukses seseorang. Dan kamu harus tahu, orang tua kamu di rumah cukup besar mengeluarkan uang. Hak tapi capek. Pakai bak dayah memeh. Tadi kau? Mak kerja udang, anak-anak mak bilang kok. Mak kadang-kadang dia lupa beberapa kok. Mak kadang-kadang ke pulau gorengan. Tika sok-sok kaya apa daya? Gaya apa daya luar biasa. Berno hampir. Orang tua capek di rumah. Saya selalu bilang sama anak saya, Abang Ais, Kak Eja, namanya satu Muhammad Kais Habil, yang cewek Kesha Habila, yang cewek lagi Koriro Habila. Dia ada 3 anak Ustaz. Saya bilang sama dia, abang belajar ya, ayah capek di luar cari uang buat abang Ais. Coba dia. Ya, insyaallah ya. Eja, kakak belajar ya. Yang rajin belajarnya tuh. Nggak usah duit 400.000 sebulan cukup. Oh ya. Ilmu yang panjang ataupun lama berpendidikan. Ustaz, kawan saya 3 tahun di pesantren, Pak Ustaz. Sukses? Nggak akan sukses. Ustaz, kawan saya 2 tahun di pesantren. Sukses? Enggak. Kalau perlu, habis dari sini masuk di pesantren. Pak Ustaz, saya habis dari sini mau kemudi bersalah semalam. Boleh Pak Ustaz? Silakan. Pak Ustaz, saya habis sini mau kutakrung, Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Pak Ustaz, saya habis dari sini Pak Ustaz kan? Mau masuk lagi Pak Ustaz. Kemana? Mau ke UP apa sih? Boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Pak Ustaz, saya habis dari sini Pak Ustaz kan? Mau masuk lagi sana Pak Ustaz. Mau kuliah? Boleh. Panjangkan pendidikanmu, maka Allah akan panjangkan kesuksesanmu. Ayo. Sambung. Terakhir. Kalau di pesantren jangan coba-coba dulu pacaran, karena itu akan membatasi kesuksesan. Aina kita nyok udip anak payah main cewek jodoh kali itu berdentai di Allah. Nama kamu siapa? Brinu. Udah Allah tulis namanya di Lauh Mahfuz, jodohnya Brina. Jodoh Brinu, jodohnya Briu, macam-macam lah. Ini namanya siapa? Apa? Sultan. Udah Allah tulis jodohnya adalah Fatimah. Kamu siapa nama? Rafis. Udah Allah tulis kamu gak punya jodoh sama namanya. Udah Allah. Ini siapa namanya? Ini Safran, Zamra udah ditulis Zamra jodohmu Fadli. Ini siapa nama yang pakai Iko? Siapa? Ulfa udah ditulis di rumah Ulfa jodohnya Junaidi. Si Ulfa
Ustaz bilang ini dia, amin. La ilaha illallah. Ustaz juga bilang amin, amin, amin. Hai, dengar sini. Ustaz lihat anak-anak di luar, Ustaz, cewek-ceweknya, ijak nongoino je, semua menghancurkan di bawah mereka, menghinakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mencowok, menyom. Patian tahu enggak ji? Jodoh. Apa rahasia Allah 4? Yang pertama langkah, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, yang keempat maut. Itu merupakan rahasia Allah. Dan cewek dah. Kami Pak Ustaz nggak akan putus lagi Pak Ustaz. Saya hidup seperti kami dah janji. Pokoknya kalau bukan dia aku nggak mau ya Pak Ustaz. Sama mak dia pun nggak mau. Penting sama dia Pak Ustaz. Yang penting dia sama Pak Ustaz. Kami udah janji Pak Ustaz. Udah kami ukir nama kami Pak Ustaz di sebuah batang pohon. Pak Ustaz. Pokoknya yang kedua Pak Ustaz. Hai, bapaknya yang tak ganti ganti. Itulah Allah letakkan. Maka tak usah pacaran. Hai, lebih enak berteman-teman daripada pacar. Kalau menyekat kami cewek-cewek lebih kira nanti diajak gede, abang kemana? Nggak usah ke situ, ngapain ke situ. Abang di mana sekarang, sama siapa sekarang? Oh, usah seperti itu. Ustaz Junaidi tak ada pacaran. Pulang ke Jawa, disodorkan jodoh sama orang tua. Junaidi ini jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Survei membuktikan orang yang terlalu banyak punya pacar tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, betul. Kenapa Pak Ustaz? Karena terlalu sering membanding-banding dengan jodoh-jodoh yang lalu. Lebih baik yang kumpul tahu, yang dunia, yang akhirat, yang mati, yang udik, yang Bang Joni, nondungnya. 1 jam 15 menit tanpa terasa Ustaz ceramah depan kamu. Boleh kalau ada pertanyaan yang bersifat pengalaman saja boleh. Ini nanti Ustaz pilih 2 orang untuk Ustaz kasihkan sedekah ataupun hadiah. Ustaz ada bawa hadiah dengan mata pen Rp50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apa perbedaannya cerdas sama pintar? Kan sama aja Ustaz, kan pintar, cerdas sama aja, artinya kan pandai aja gitu. Ada beda ya, nggak bodoh kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketum Orang Har, asal dari Indonesia. Jadi gini Ustaz, saya mau nanya, apa yang Ustaz jadikan pegangan dalam kesuksesan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uskia Fadila Mutia. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan pemuda milenial sekarang dalam menghadapi kejadian ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Al-Fazira Julian. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Ada seseorang sedang menuntut ilmu di pesantren daya, tapi dia ragu dalam menuntut ilmu tersebut karena dia itu merasa ada yang lebih hebat daripada dirinya. Bagaimana cara mengatasi? Orang pintar ketika kita berikan sebuah teks dia hafal sesuai teks. Orang cerdas dia akan menambah atau mengurang teks tersebut karena dia punya pilihan sendiri tentang sebuah. Orang pintar dia akan berjalan lurus, tapi orang cerdas dia akan ada belok-belok sedikit sesuai dengan pilihan dia, tapi tetap tujuannya sama. Orang cerdas, orang pintar ketika dia tempuh waktu 10 menit dia akan sampai, tapi orang cerdas akan memikir ini waktu tempuh dengan lebih cepat 3 menit aku akan sampai ke tempat yang sama. Orang cerdas seperti itu. Itu kira-kira perbedaannya. Orang cerdas yang memakai kecerdasannya. Orang pintar itu textbook, dia sesuai buku saja. Dia hanya buku hanya lagi. Tapi orang cerdas dia akan memakai sisi kelebihan kepalanya untuk menambah ilmu sesuai dengan bacaan-bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Mana tadi? Masya Allah. Ustaz tetap satu pegangan Ustaz. Man jadda wajada. Itu tak pernah kami lupakan. Dan Ustaz sampai sekarang, apapun keinginan kita, kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita akan dapat. Hey, 10 tahun yang akan datang
siapa kamu, bagaimana kamu, apa akan jadi kamu sesuai dengan proses kamu hari ini. Kalau kamu sungguh-sungguh hari ini, maka besok akan jadi orang yang sungguh-sungguh. Kalau sekarang orang yang biasa-biasa saja, prosesnya tidak banyak, prosesnya tidak kuat, maka besok kamu akan menjadi orang biasa-biasa saja. Maka bersungguh-sungguhlah. Itu pegangan Ustaz ini. Ketika bersungguh-sungguh, dulu izin Pak Ustaz, Masya Allah, ini biar kamu tahu cerita Ustaz. Saya pernah diundang ceramah kemarin dulu. Saya masih naik motor. Saya masih ingat dengan ceramah Ustaz Azhar. Dulu di depan ceramah Maulid pakai motor saya. Ya Allah, tahun depan saya harus beli mobil ya Allah. Saya beli mobil sungguh-sungguh itu Starlet 20 juta 500. Jual lagi ya Allah, happy Starlet ya Allah, mati tadi sungguh-sungguh lagi beli Avanza 149 juta. 3 tahun naik ya Allah, saya harus bisa naik mobil baru seperti orang-orang. Jangan sampai dibilang Ustaz tinggalan zaman, anak pesantren gak heboh. Maka Ustaz berusaha lagi dapat Innova 387 juta. Sungguh-sungguh. Kalau kamu ada yang udah sungguh-sungguh nggak dapat juga, sampaikan ke Ustaz. Nanti kita lihat cara lain. Sudah nabung coach. Cewek tadi mana? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda dalam sekarang? 3 saja. Lihat nih, 3 saja. Yang pertama, salimul akidah. Anak-anak sekarang, milenial sekarang, yang pertama salimul akidah. Selamatkan akidah kamu, benarkan akidah kamu. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu tauhid, mengenal Allah sebagai fondasi kehidupan, kuatkan. Yang kedua, salimul jismi. Sehat Pak, sihatul jismi, sehat badan. Baik kenang ganja, baik kenang sabe-sabe, baik kenang rukuk, baik kenang pulain, badan sehat. Yang ketiga, sahihul ibadah, betul dia beribadah kepada Allah. Heboh mantap milenial sekarang, akidahnya kuat, badannya sehat, ibadahnya betul. Insya Allah akan jadi orang yang sempurna di masa yang akan datang. Terakhir, apa dia diterima? Orang tak melihat kepintaran dia. Tadi pintar tapi sombong, tadi pintar tapi sok bisa, tapi dia tidak pintar tetapi punya akhlak mulia. Suatu saat orang yang berakhlak lebih susah dicari daripada orang berilmu. Maka anak-anak Ustaz, selain siapkan ilmu, siapkan akhlak. 4 orang. Maju ke depan, yang 4 tadi. Ustaz kasih hadiah. Silahkan. Syamaun coba tadi. Siapa namanya? Ayo, saya. Tadi Ustaz janji 1 orang 10.000 kan? Ustaz lipat gandakan, 1 orang 25.000. Maka yang nggak bertanya menyesal ya. Ulfa agak menyesal dia. Pertanyaan dari Ustaz. Sebutkan 6 perkara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i untuk menjadi seorang sukses. Dari zakaun, wa hirsun, wa ijtihadun, wa dirhamun, wa suhbatul ustad, wa tuluz zaman. 6. Silakan. Oke, tangan lunak. Masya Allah. Silakan. Ini. Nah. Allah. Semoga amin. Munawar yang bercahaya. Si Junaidi, tentara kecil. Saya tanya sama kamu, sama Ustaz. Semoga yang gimana ya? Uzkia, Zakia tuh juga ya. Uzkia, Zakia cerdas. Makanya pertanyaannya agak cerdas tadi dia. Kamu siapa? Azizah Putri Dewan. Azizah Putri Dewan. Azizah Putri Dewantara, artinya berbuah. Siapa nama? Itu Al-Nazira Julia. Oh, Muharram, lahir bulan Muharram. Ini lahir di bulan Juli. Nah, antum ayo tasbih, tas berapa? Faslur Rabi. Faslur Rabi. Hadza nihya. Masyaallah, ada pikir ini Ustaz. Nah, jawab. Kamu bisa hadisnya? Bisa? Kalau bisa kita berikutnya? Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul ilma illa bisittati sawum bika an tafsiriha li bayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa sahibul ustadi wa tulu zanahin wa suhbatul ustadi wa tulu zanahin. Anti berdua 25.000 suara. Antum berdua. Antum terima enggak?
Kuat. Oh, kuat. Lima kuat. Antum sendiri. Ayah malamnya Pomi. Ya, syukron. Ustaz tidak melihat pertanyaan mereka, bukan itu yang Ustaz lihat. Tapi mereka berani untuk tampil. Itu pesan angkat. Kamu ini saudara berdua ya? Mirip kok. Hai teman-temannya. Ini pun mirip berdua. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, ayahnya. Syukron ya, syukron. Bapak, ini silakan dulu. Nanti saya tamat mau jadi apa, Pak Ustaz? Apa cita-cita saya, Pak Ustaz? Seperti apa harus saya, Pak Ustaz? Satu aja. Ustaz kutip daripada ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu mau jadi apa-apa di luar, jadilah penolong-penolong agama Allah, tolong agama Allah, maka dengan kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu, dan ketika Allah tolong kamu, Allah akan kuatkan kedudukan kamu. Sebagai apapun kamu boleh. Ustaz, ya, saya menjadi petani boleh, petani muslim. Pak Ustaz, saya menjadi polisi boleh, polisi yang punya agama. Pak Ustaz, saya menjadi tentara boleh, tentara yang kuat imannya. Pak Ustaz, saya menjadi pegawai boleh, jadi apapun boleh, tapi jangan lupa tolonglah agama Allah. Kalau kamu sudah tolong agama Allah, percayalah Allah pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kamu, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.